universities, and honorable, the invited guests and inauguration participant. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Firstly, let us thank Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us His blessing and mercy so that we can gather virtually in the event of pelantikan Rapat Kerja Nasional dan Forum Silaturahim Mudir Asrama Asosiasi Pengelola Asrama Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Secondly, may peace be upon to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness of this world. I'm Irfatul Mufihah, as the Master of Ceremony will guide this event today. Before starting the event, let me read the agenda today. The first agenda is opening. The second agenda is reciting the Holy Quran. The third agenda is singing Indonesia National Anthem Indonesia Raya and Sang Surya. The fourth agenda is reading the decree of the Council for Higher Education of Muhammadiyah. The fifth agenda is inauguration of Aslama counselors. The sixth agenda is speeches. The seventh agenda is closing. Hadirin yang saya hormati, acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Ada Saudari Aulia Istighfar Hanindita, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, acara yang ketiga yakni menyanyi lagu Indonesia Raya dan Surya. Salam
Acara selanjutnya yakni pembacaan surat keputusan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Saudara Muhammad Yoga Oktama SPD untuk membacakan SK Pengurus Aslama PTMA. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Keputusan nomor 0020 /Kep I.3/D/2022 tentang pengangkatan pengurus Asosiasi Pengelola Asrama Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah masa jabatan 2022-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, berdasarkan hasil keputusan rapat Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 13 Januari 2022 memutuskan menetapkan keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang pengangkatan pengurus Asosiasi Pengelola Asrama Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah masa jabatan 2022-2023. Pertama, mengangkat dan menetapkan pengurus Asosiasi Pengelola Asrama Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah periode 2022-2023. Seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, serta nama-nama yang ditetapkan bersifat ex officio. Kedua, mewajibkan pengurus asosiasi untuk membuat laporan tahunan kepada Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ketiga, dalam masa 1 tahun setelah keputusan ini diterbitkan, akan dilakukan evaluasi oleh Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Keempat, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 atau diadakan perubahan atau dicabut kembali. Kelima, menyampaikan keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalamnya akan diadakan perubahan atau perbaikan. Ditetapkan di Yogyakarta pada 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, bertempatan dengan 17 Januari 2022 Masehi. Ketua, Profesor Haji Lincoln Arsyad, MSc, PhD, Sekretaris, Muhammad Sayuti, MPD, MED, PhD. Lampiran surat keputusan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 0020-Kep-1-1.3-D-2022. Pengurus Asosiasi Pengelola Asrama Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah masa jabatan 2022-2023. Pembina 1. Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. 2. Ketua Majelis Dikti PP Aisyah. 3. Ketua Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah. 4. Ketua Majelis Pembinaan Kader PP Aisyah. 5. Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah LP2M PP Muhammadiyah. Pengarah 1. Muhammad Sayuti MPD MED PhD. 2. Haji Gofar Ismail SAG MA. 3. Rohmat Suprapto SAG MA. 4. Tontowi SAG MHum. 5. Mu'amaroh MHum PhD. 6. Dr. Muthaharun Jinan MAG. 7. Dr. Andes Muhsin Haryanto MAG. Pengurus. Ketua, Dr. Irwan Badila MPD dari UHAMKA. Wakil Ketua 1, Dr. Muhammad Ali Bakri MPD dari Ma'had Albir UM Makassar. Wakil Ketua 2, Wawan Kusnawan SS MPDI dari UM Ponorogo. Wakil Ketua 3, Suhur Samiun SSOS I dari UM Jakarta.
Wakil Ketua 4, Anis Prabowo, SKM, MGizi, dari ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Sekretaris, Mahfud Khairul Amin, SIP, MA, dari UM Yogyakarta. Wakil Sekretaris 1, Dr. M. Nurdin Zuhdi, STHI, MSI, dari Unisa Yogyakarta. Wakil Sekretaris 2, Rohmani, SPD, MPD, dari UHAMKA. Bendahara, Siti Khairani Jaya, SOS, MPD, dari UM Makassar. Wakil Bendahara 1, Nur Rohmah, SPD, MSC, dari Unisa Bandung. Wakil Bendahara 2, Arifah Nur Hidayati, SE, dari UAD. Bidang-bidang. Bidang 1, pengembangan pelatihan dan kaderisasi asrama PUTM dan Ma'had Ali. Ketua, Zainal Abidin SH, MH, dari Ma'had Albir UM Makassar. Anggota, 1, Dr. Rulianto Poduge, LC, MHI, dari PUTM UM Gorontalo. 2, Ahmad Masduki, BS, LC, MS, dari UM Surabaya. 3, Natroh Naimi, SAG, MA, dari UM Sumatera Utara. Bidang 2, pengembangan pelatihan dan kaderisasi asrama pesantren mahasiswa. Ketua, Nur Rizky Febriandika, SSY, MBA, MSEI, dari Sopron UM Surakarta. Anggota, 1, Dr. Mujazin, SPD, MA, dari UM Surakarta. 2, Dr. Siti Aminah, STP, MSI, dari UM Semarang. 3, Hizbullah Salam, SPD, dari UM Makassar. 4, Mariatun Eskep, NS, MKes, dari Unisa Surakarta. 5, Irfatul Hidayah, SAG, MAG, MA, dari Unisa Yogyakarta. Bidang 3, pengembangan pelatihan dan kaderisasi asrama mahasiswa. Ketua, Nur Laila Yusuf, SAG, MA, dari UM Jakarta. Anggota, 1, Haji Royan Utsani, LC, MHI, dari Unisa Yogyakarta. 2, Muhajir Musa, SPDI, MPDI, dari UM Kupang. 3, Agus Supriyadi, LC, MHI, dari UM Malang. 4, Dian Fatur Rahman, SAG, MPD, dari UAD. Ihsan Suaib, SPD, dari UHAMKA. Bidang 4, pengembangan kerjasama jaringan dan publikasi. Ketua, Elvan Van Has Fatwaka, STHI, MAG, dari UM Tasikmalaya. Anggota, 1, Dodi Avianto, SAG, MPDI, dari UM Surakarta. 2, Mustafa Ahyar, SPD, MPD, UAD, dari UAD. 3, Dwi Wahyuning Indah F, SHI, LLM, dari Unisa Yogyakarta. 4, Rujito Dwi Julianto, Eskep, NS, dari IKES T Muhammadiyah Palembang. 5, Aris Pratama Gunawan, SH, dari PKUM Palangkaraya. Bidang 5, bidang pengembangan rintisan asrama baru PTMA. Ketua, Dr. At-Thoriq Wahab, MPH, dari UM Jakarta. Anggota, 1, M. Wahyudi Khairani, SPDI, dari UM Banjarmasin. 2, Sri Sukasih, SAG, dari UM Semarang. 3, Bruri Abdussalam, LC, MA, dari UM Purwokerto. 4, Irfan, SPD, MPD, dari UM Bulukumba. 5, Muk Andim, SPD, dari Sopron UM Surakarta. Demikian pembacaan surat keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, acara berikutnya yakni pelantikan pengurus Asosiasi Pengelola Asrama Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah periode 2022-2023 oleh Majelis Diktilitbang. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nurullah Hajiam SU, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang kami hormati, khususnya para pengurus dan pimpinan BPH di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, kemudian Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta,
serta pengurus asrama atau pengelola asrama Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Sebelum saya memberikan atau melakukan pelantikan, jadi di sini kalau saya mendengar hampir semuanya jadi pengurus ini ya, karena banyak sekali yang tadi dibicarakan berbagai macam bidang. Dan saya melihat di sini ada 99 yang hadir melalui Zoom. Saya akan memberikan naskah pelantikan, kemudian ada janji. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara pengurus ini di depannya sudah ada catatan mengenai janji. Sudah, Prof. Sudah ada. Sudah, Prof. Sudah. Oleh karena itu, saya akan melakukan pelantikan. Setelah saya melakukan pelantikan, saudara semua untuk bersama-sama untuk mengikrarkan janji ya, Asosiasi Pengelola Asrama Perguruan Tinggi Aisyah. Itu ya. Baik, saya akan mulai dengan pelantikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah saudara-saudara semua yang akan menjadi pengurus asosiasi pengelola asrama PTMA ini siap dan sanggup melaksanakan? Siap. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Saya atas nama Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Jumat tanggal 1 Sya'ban 1443 Hijriah bertepatan dengan 4 Maret 2022 Miladiah menyatakan dengan resmi melantik pengurus Asosiasi Pengelola Asrama atau Aslama Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Masa jabatan 2022 sampai 2023 sesuai dengan nama-nama pada lampiran Majelis Dikti PP Muhammadiyah nomor 00-I-3-D-2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah dan taufiknya. Yogyakarta 4 Maret 2022 Miladiah. Yang melantik Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Profesor Dr. Haji M. Nur Rahman Hajam SU Psikolog. Sekarang kami persilakan saudara-saudara untuk menirukan saya ya janjinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban Bil islami dinan. Islami dinan
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Muhammadin Nabi Rasulah. Nabi Muhammadin Dengan memohon wa rasulah. dengan memohon hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan memohon hidayah Allah Subhanahu wa taala. kami Kami pengurus asosiasi pengelola asrama Pengurus asosiasi pengelola asrama Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah Tinggi Muhammadiyah Aisyah dengan ini berikrar dengan ini berikrar berikrar bahwa dalam melaksanakan amanat dalam melaksanakan amanat sebagai pengurus asosiasi pengelola asrama pengurus asosiasi pengelola asrama Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah senantiasa bersungguh-sungguh senantiasa bersungguh-sungguh satu satu menjunjung tinggi petunjuk Allah menjunjung tinggi petunjuk Allah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam segala kebijakan dan tindakan. dalam segala tindakan Mematuhi perundangan, mematuhi peraturan, aturan dan ketentuan lain yang berlaku dan ketentuan lain yang berlaku di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Tiga, berketetapan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan Ketetapan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan Ketetapan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan mengamalkannya bagi kelangsungan bagi kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah hubungan Muhammadiyah serta kepentingan nusa bangsa dan negara. serta kepentingan nusa bangsa dan negara. 4. 4. Turut bertanggung jawab Bertanggung jawab untuk memberi inspirasi untuk memberi inspirasi dan berkontribusi kontribusi dalam mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa dan mencerahkan kehidupan bangsa berdasarkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar berdasarkan 45. dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. 5 Menegakkan musyawarah Musyawarah dan mendahulukan kemaslahatan umat umat 945 dalam menetapkan keputusan dan menentukan kebijakan menentukan keputusan serta selalu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah dan taufiknya. melimpahkan hidayah dan taufiknya. Baik, terima kasih pada saudara-saudara yang telah melafalkan janjinya dan insya Allah bisa menepati janjinya dan bisa mewujudkannya. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada petugas MC. Ya. Sekian, wassalamualaikum. Kan tadi itu sinyalnya jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara yang keenam yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Irwan Badilah, MPD, selaku Ketua Asosiasi Pengelola Asrama Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Kepada Bapak Dr. Irwan Badilah, MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in. Amma ba'd. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Rohman Najam, Sarjana Utama, Wakil Ketua Majelis Dikiliban PP Muhammadiyah. Yang saya hormati Profesor Dr. Sofyan Hanif, MSI, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang saya hormati pula para rektor, wakil rektor, Badan Pembina Harian, pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada kegiatan ini, dan mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati pula para mudir, direktur, ketua asrama Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah yang terdiri dari Mahat Ali, PUTM Pendidikan Ulama Tarji Muhammadiyah, Pesantren Muhammadiyah PESMA, dan asrama mahasiswa yang hadir sekaligus sebagai peserta Rakernas Aslama tahun 2022. Serta yang berbahagia seluruh pengurus Asosiasi Pengelola Asrama Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah periode 2022-2023. Alhamdulillah rabbil alamin. Setelah pelantikan pengukuhan ini, maka amanah dan tanggung jawab Aslama sebagai lembaga ad hoc yang dibentuk oleh Majelis Diktilibang PP Muhammadiyah akan kita tunaikan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita pengurus sekalian. Amin. Aslama di periode ketiga ini sesuai dengan hasil Munas akan mengkoordinasikan dan mengembangkan 3 ciri asrama yang berada di bawah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, yakni Mahat Ali, PUTM, pesantren mahasiswa, asrama mahasiswa, dan juga ingin dorong dan memfasilitasi pengajuan bantuan asrama baru bagi PTMA melalui Kementerian PUPR. Melalui pelantikan dan Rakernas ini,
Aslama tahun 2022 dengan tema peran strategis Aslama dalam meningkatkan indeks perilaku kampus Islami PTMA. Dengan harapan keberadaan asrama perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah sebagai laboratorium perkaderan Muhammadiyah dapat senyatanya dan membumikan perilaku Islami di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Sehingga nilai-nilai kehidupan Islami, al-Islam dan kemuhammadiyahan tidak hanya menjadi jargon dan hanya terdapat di flyer-flyer atau di pajangan-pajangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kepedulian dan komitmen AIK, para rektor, pimpinan Badan Pelaksana Harian, dan seluruh pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah. Insya Allah atas komitmen ini Aslama akan memberikan penghargaan Aslama Award kepada rektor, kepada BPH Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah yang sungguh-sungguh membumikan kampus Islami Muhammadiyah di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah melalui asrama mahasiswanya. Demikian sambutan ini kami sampaikan. Terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pesantren Mahasiswa Kiai Haji Mas Mansur, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang telah membantu menyukseskan kegiatan ini. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun karim wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Irwan Badilah, MPD, atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Sofyan Anif, MSI, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepada Bapak Profesor Dr. Sofyan Anif, MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Pak Wakil Ketua Majelis Diktilitbang pimpinan Universitas Muhammadiyah, dalam hal ini diwakili oleh Profesor Nur Rahman Hajam, ya. Kemudian juga kita hormati Ketua Aslama yang baru ini, ya, yaitu Bapak Dr. Irwan Badilah dari UHAMKA. Ya. Juga saya sapa ini Ketua Lama, Ibu Bunyai, ya sekarang menjadi pengarah, ya, tidak salah itu, ya. Ya. Bu Ma'amaroh, ya, Dr. Ma'amaroh, ya. Dan para rektor, para pengurus baru maupun lama yang saya hormati dan kita banggakan bersama. Tidak bisa saya sebut satu persatu. Tentu yang pertama kita bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi ini kita bisa melakukan rapat kerja nasional Aslama, ya, Asosiasi
pengelola asrama mahasiswa di seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah untuk tahun 2022-2023 ini. Sekaligus pelantikan pengurus baru. Ya. Sehingga tentu ini memiliki makna, memiliki momentum yang sangat baik. Tidak saja pelantikan, tapi sekaligus juga menyusun satu rencana kerja untuk beberapa tahun ke depan, sehingga kita berharap bahwa kegiatan ini bisa berjalan lancar dan sekaligus akan menghasilkan rumusan program yang akan memberikan manfaat besar terhadap mahasiswa, terhadap kampus, juga tentunya terhadap perserikatan kita yang kita cintai ini. Maka oleh karena itu, yang pertama atas nama Untas Muhammadiyah Surakarta, saya mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh di Kota Solo, ya, meskipun lewat virtual, ya, sambil membayangkan kampus UMS secara virtual, saya membayangkan UMS ya, seperti itu, dan kami sampaikan ucapan terima kasih juga atas kepercayaan UMS ditunjuk sebagai tempat Rakernas sekaligus pelantikan. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Prof. Nur Rahman Jam, saya memang salah satu rektor yang punya komitmen besar ya terhadap asrama ini, ya. Dan saya melihat ada satu kesempatan, satu momentum yang bisa kita manfaatkan secara maksimal asrama ini, sehingga tentu ini menjadi satu ruang yang cukup luas, ya, cukup lebar dari berbagai dimensi. Tidak saja asrama yang kita miliki itu sebagai tempat bernaungnya para mahasiswa kita untuk mendalami AIK, ya. Tapi justru saya pikir kita bisa itu juga saya berharap asrama ini juga menjadi tempat ini saya rasa sangat penting sekali dengan melihat perkembangan kehidupan politik ketatanegaraan di negara kita ini. Saya rasa Muhammadiyah juga harus mulai berpikir ke depan panduan ya kehidupan Islami warga Muhammadiyah itu sudah ada, bagaimana warga Muhammadiyah itu bersikap, berperilaku, sekaligus juga memberikan kontribusi terhadap kehidupan bangsa dan negara. Tapi terhadap berbagai persoalan yang muncul di negara ini, tentu kita harus bisa memberikan kontribusi, memberikan solusi secara tepat, ya. Dan itu butuh satu soft skill, ya. Nah, disinilah saya rasa di samping AIK-nya matang, kita didik, kita latih para mahasiswa kita untuk menjadi kader bangsa, ya, tentu juga kader perserikatan, dan sekaligus juga menjadi pelaku-pelaku pembangunan ke depan setelah mereka lulus, ya, sehingga akan bisa mewarnai kehidupan berbangsa dan negara. Ini sangat penting. Jadi kalau dulu saya pernah berpesan kepada Ketua Lama, Dr. Muammaroh sebagai Direktur Mas Mansur, UMS, ya. Ini saya sekaligus juga meluaskan atau memperlebar jangkauan fungsi kita. Ya. Saya berkali-kali
kerjasama dengan pemuda misalnya, pemuda Muhammadiyah melakukan sekolah anti korupsi dulu. Kemudian ada permintaan lagi namanya sekolah politik. Karena ada tren kecenderungan kader-kader kita, para mahasiswa kita itu sudah mulai berpikir untuk masuk ke partai. Ya. Saya pikir ini sangat baik juga ya. Untuk kita respon, untuk kita akomodasi, meskipun kita tidak boleh lupa mahasiswa itu tugas pokoknya adalah belajar. Ya. Tapi soft skill, pengalaman yang terkait dengan kader bangsa ini tidak bisa lepas dari kehidupan politik. Ya, maka tentu ini menjadi kesempatan, kita punya sarana, kita punya tempat yang representatif, ya, dan sekaligus menjadi laboratorium, menjadi tempat-tempat pelatihan yang bisa kita kembangkan dalam berbagai kepentingan, terutama di dalam pengembangan perserikatan dan juga pengembangan berbangsa dan bernegara ini. Maka oleh karena itu, sebagai tempat pengkaderan ulama, ya meskipun kita sudah punya pendidikan kader ulama itu ya, ulama Muhammadiyah, kita juga punya di Majelis Tabligh itu punya Tabligh Institute ya, tapi tidak ada salahnya perguruan-perguruan tinggi yang memiliki sarana untuk saling mendukung terhadap berbagai program yang sudah dicanangkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, dan kita lebih memberikan kesempatan pada para mahasiswa ini. Ya, jadi keluar dari asrama meskipun tidak bisa sepenuhnya dalam masa periode kuliah itu berada di asrama, tapi paling tidak setahun 2 tahun ya, kalau di UMS 2 tahun ya. Mungkin di tempat lain lebih dari 2 tahun juga mungkin ada yang hanya setahun ya. Sehingga waktu yang pendek itu betul-betul begitu keluar dari asrama itu sudah memiliki berbagai keunggulan secara kompetitif ya. Mereka punya soft skill, karena bagaimanapun kita bisa bayangkan kalau kita punya mahasiswa hanya sekedar menerima teori di bangku kuliah ya, tidak ada pelatihan-pelatihan soft skill yang itu pengalaman langsung yang diperoleh, tentu ini akan merepotkan kita ke depan ya. Sehingga mahasiswa kita bekali tidak hanya teoretik terkait dengan pengembangan keilmuan di bidang masing-masing, tapi juga sekaligus kita bekali soft skill yang cukup lah untuk sebagai modal di dalam berkehidupan secara pribadi, termasuk secara perserikatan maupun berbangsa dan bernegara. Maka dulu saya pernah pesan itu di tahun berapa ketika saya juga memberikan sambutan harus punya keunggulan. Yang pertama tentu kita keunggulannya itu adalah keunggulan mungkin dalam bentuk penguasaan bahasa. Kalau sudah bicara tentang asrama mahasiswa Muhammadiyah tentu paling tidak ya bahasa Inggris ya, kemudian bahasa Arab. Dua itu yang bahkan saya pernah berpikir itu karena beberapa prodi kesehatan kita, UMS dulu waktu misalnya keperawatan, fisioterapi itu banyak negara-negara yang minta seperti Jepang ya dan sebagainya perlu kursus bahasa Jepang ya. Saya pernah berpikir apa tidak baik nanti khusus mereka yang akan bekerja di luar negeri, di Jepang misalnya itu kursus bahasa Inggrisnya itu ada di asrama kita. Ya. Jadi multifungsi yang saya maksudkan sehingga pendekatan inter atau multidisipliner ya, yang tentu itu menjadi satu bagian yang komprehensif dari kemampuan masing-masing perguruan tinggi kita, itu akan menjadi satu wahana, menjadi satu modal yang besar bagi mahasiswa kita. Ya, paling tidak ya mahasiswa kita memiliki kelebihan dibandingkan mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi non Muhammadiyah atau Aisyah. Jadi saya rasa kesempatan sangat bagus ya, dan dalam hal ini saya sudah banyak minta kepada Prof. Muhajir Effendi, ya, Pak Menko PMK kita,
akan selalu berusaha untuk membantu penyediaan asrama-asrama baru melalui Menteri PUPR, yang tentu ini menjadi satu keniscayaan kalau masing-masing perguruan tinggi kita ya mendapatkan bantuan dalam bentuk asrama dari Menteri PUPR. Dan tentu saya sampaikan ucapan selamat kepada pengurus baru dan terima kasih kepada pengurus lama, meskipun sebagian besar pengurus lama masih tetap menjadi pengurus baru. Ya, pasukan yang dipimpin oleh Mas Irwan ini mudah-mudahan semakin gesit, ya, semakin lincah, ya. Tidak kalah lincahnya dengan Bu Aam. Mas Irwan saya sudah kenal baik ini, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan warna yang lebih ya untuk kemajuan mahasiswa kita. Sekali lagi, prestasi mahasiswa itu menjadi salah satu instrumen untuk menilai sebuah pemeringkatan perguruan tinggi. Ya, jadi kalau kita gunakan asrama ini ya sebagai tempat untuk pengembelengan, sebagai tempat untuk pelatihan soft skill dari berbagai dimensi, ya tentu ini akan membantu para mahasiswa untuk berprestasi, ya, karena mahasiswa berprestasi itu tidak lepas dari soft skill, ya, dari kemampuan yang itu mungkin di luar keilmuan yang dia miliki, ya. Yang penting itu memiliki kemampuan soft skill itu, ya, sehingga bisa membantu perguruan tingginya untuk mencapai prestasi secara umum, ya, karena sekali lagi bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan prestasi yang ditanyakan di dalam form pemeringkatan perguruan tinggi itu ya prestasi yang dicapai oleh mahasiswa ini. Ya, oleh karena itu ini memang harus betul-betul kita kelola secara sungguh-sungguh, ya, sehingga menjadi bagian komponen yang ada dalam sistem perguruan tinggi kita, yang itu bisa memberikan manfaat besar terhadap pengembangan. Serasa itu sekali lagi selamat Mas Irwan dan teman-teman pengurus asrama yang baru. Ini periodenya hanya 1 tahun, ya? Betul, Sobat? 2 tahun. 2 tahun, Pak Rektor. 2000. Jadi Desember sampai Desember Januari. 1 tahun 2 berarti. tahun. Ya. Ya. Saya tidak tahu pertimbangannya apa, hanya setahun, ya. Mungkin kalau 2 tahun begitu ya mungkin akan lebih. Jangan-jangan baru mau menyusun melaksanakan program sudah diganti. Ya, mungkin perlu dibicarakan lagi lah. Ya, kalau IPM mungkin itu ya, mungkin karena masih remaja, ya, masih di tingkat sekolah menengah, ya. Tapi kalau pemuda kemudian juga ortum yang lain yang lebih, saya rasa lebih dari 1 tahun lah itu akan memberikan ruang yang lebih besar, ya, untuk berkreasi. Saya rasa itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan selamat untuk menjalankan tugas. Salam hormat Prof. Nur Rahman. Ya. Ini yang tokoh kita ini yang luar biasa ini. Saya sudah kangen lama ndak rawuh ke UMS ini, Pak Nur Rahman ini. COVID. COVID sudah aman ini. Ya, alhamdulillah sudah aman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa sungkorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Sofyan Anif, MSI, atas sambutannya. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Rahman, Haji MSU, dari Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Rahman, Haji MSU, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Profesor Dr. Sofyan Hanif. Yang kami hormati para rektor, para PPH dengan seluruh jajarannya, pengurus asrama yang lama maupun yang baru. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatannya pada kita semua. Salah duanya adalah kesempatan dan kesehatan. Sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama silaturahim dan mengayu bakal pengurus lama dan pengurus baru Asosiasi Asrama Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Saya tidak akan banyak karena saya mendengarkan dengan tekun dan bisa meresap apa yang telah dikemukakan oleh Pak Irwan Abdillah dan Pak Profesor Dr. Sofyan Hanif. Hebat, bagus sekali. Ini yang merupakan cita-cita kita bahwa asrama itu akan menjadi ajang meskipun hanya beberapa tahun, tapi marilah beberapa tahun itu kita bisa menciptakan sesuatu yang hebat. Sehingga kita akan diacung jempol oleh semua organisasi baik internal maupun eksternal. Ternyata kita akan bisa melakukan brainwashing. Ya. Dalam hal apa? Dalam hal akidah, dalam hal ketauhidan, dalam ghirah perjuangan Muhammadiyah Islam, dalam hal segala pergerakan pemuda-pemudi Islam. Khususnya itu Muhammadiyah. Ini yang kita harapkan. Oleh karena itu, dengan adanya asosiasi ini, kami mengharapkan ada istilahnya hand in hand, saling bergandengan tangan antara pengelola asrama satu dengan asrama yang lain, untuk sama-sama membuktikan, ayo kita wujudkan, ayo kita implementasikan apa yang ada di AIK dan seterusnya dan seterusnya. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus membuat indikator terhadap apa yang dihasilkan oleh kita. Sehingga indikator-indikator itu yang nantinya wujudnya adalah laporan berdasarkan penelitian kita. Jadi nanti mudir-mudir maupun dosen-dosen di PTMA itu mendapatkan kancah untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan peningkatan soft skill, peningkatan pengetahuan, peningkatan emosi, peningkatan perilaku yang telah dilakukan di asrama itu meskipun hanya selama 1 tahun. Dan itu nanti akan bisa dibuat suatu rekomendasi sehingga yang di asrama itu tidak harus hanya 1 tahun, tapi 2 tahun, 3 tahun. Nah, alasannya nanti akan dibuatlah asrama yang lebih baik, lebih banyak, lebih memuat, menampung para mahasiswa yang lebih banyak. Nah, ini mimpi kita. Sehingga kita ini menjadi pengurus asrama, apalagi asosiasi ini agak sedikit nakal ya. Agak sedikit gila itu loh ide-idenya ini.
membuat ini ya, melakukan penelitian apa betul ya apa yang telah kita lakukan ini meresap dalam aspek kognitifnya, aspek emosinya, atau dalam aspek perubahan perilaku. Kita banyak ahlinya kok di P3MA ini. Ya diminta untuk ayo kita buat. Kita ajukan bersama ke Dikti, atau kita ajukan di Majelis Dikti Depan yang berkaitan dengan penguatan AIK berdasarkan apa yang telah dilakukan dan juga berdasarkan hasil penelitian ini. Ini yang kami inginkan sehingga para anggota asosiasi ini, para mudir, ya, pengelola asrama ini sedikit, ya tadi saya katakan agak kreatif, agak nakal, agak gila ya. Ide-idenya itu gila ya sekali ya dengan model-model yang ada ini. Tetapi dengan model-model yang ada bisa membuat suatu proposal besar yang itu nanti mendapatkan suatu dana yang besar yang untuk bisa memberikan kesejahteraan para penghuni asrama dengan membuat apa aja yang itu berhadiah dan sebagainya. Jadi kembali lagi nanti kepada para penghuni asrama. Saya yakin Pak Irwan, Pak Dila juga tidak lepas dari kepengurusan yang lama. Apa idenya, apa ininya, ditambah dengan Pak Irwan ini ya. Wadahnya udah gede, kekar, masa nggak kreatif, nggak gila gitu ya. Wah, yang mesti itu ya harus lebih hebat, gila-gilaan. Tapi jangan sampai gilani itu loh. Yang penting artinya gila-gilaan ya. Ya, tapi itu memberikan manfaat yang besar. Sehingga dari asrama-asrama itu akan tumbuh kembang proposal-proposal yang hebat yang akan mendapatkan dana yang besar untuk menopang semuanya nanti kalau dananya itu besar, karena subjek penelitiannya itu sudah ada di depan mata, tinggal kita mengolah dari aspek-aspek yang lain ya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Sofyan Hanif tadi. Soft skill ini bisa kita kembangkan. Kita undang ya, itu di UMS, di UAD itu ada psikologi ya, apa disuruh buat ya, UHAMK ya, suruh buat mengenai peningkatan soft skill, pelatihan nanti diukur ya, sebelum dan sesudah pelatihan ada nggak perubahan ya, dan nanti bisa dianalisis. Perubahan itu kira-kira akan bisa bertahan berapa bulan, itu dianalisis bisa, oh hanya sekian bulan. Nah perlu nanti setelah sekian bulan disuntik lagi dengan pelatihan yang lain. Saya kira itu akan bisa memberikan suatu kebanggaan. Para mahasiswa yang ikut pelatihan-pelatihan, yang mendapatkan semua apa yang diberikan oleh para mudir atau asosiasi ini, itu berikanlah sertifikat yang itu akan bisa menjadi pendamping ijazah. Karena sekarang ada untuk ijazah itu ada pendamping. Nah, pendamping itulah yang didapatkan para mahasiswa selama di asrama. Kalau di asrama itu makin lama, makin banyak yang mendapatkan pendamping ya, ijazah, sehingga nanti bekerja itu wah sudah bagus sekali ya, langsung diterima. Karena pada waktu wawancara kan mesti ditanya apa yang telah Anda punyai untuk bisa meningkatkan. Nah, dia akan bercerita, oh saya telah mendapatkan pelatihan mengenai masalah manajemen organisasi. Ya. Pernah mendapatkan bagaimana saya bisa meningkatkan motivasi kerja pada karyawan. Ini loh, karena saya mempunyai sertifikat untuk ini. Oh, saya bisa memberikan suatu stress management
Dikarenakan saya juga pernah ikut pelatihan ini ada sertifikatnya. Jadi ini pendamping ijazah itu banyak sekali dan ini akan memberikan manfaat banyak pada mahasiswa. Jadi orientasinya, satu, meningkatkan AIKAN dalam hal implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, memberikan suatu keterampilan, kemampuan, soft skill pada para mahasiswa. Jadi orientasinya kepada mahasiswa untuk pengembangan diri para mahasiswa. Saya yakin itu akan menjadi ladang kita kreatif, ladang kita untuk menjadi gila, untuk melakukan penelitian. Jadi kita ngomongnya itu based on riset, based on data. Nah, jadi agak gaya itu ya. Jadi nanti Pak Irwan Fadilah, ya, Pak Mahfud, ya, itu ngomongnya itu based, ini loh hasil penelitian saya ya, di sini sekian mahasiswa menunjukkan, yang putri menunjukkan, wah itu gila sekali itu orang, hebat sekali ini omongannya Pak based data. Jadi penelitian itu sudah ada, tinggal nanti dikumpulkan bisa untuk kenaikan pangkat dan seterusnya. Ini yang penting yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan kepada mahasiswa, memberikan keuntungan pada mahasiswa dan merubah mindset mahasiswa, merubah perilaku mahasiswa yang itu akan bisa menjadikan perbedaan ini mahasiswa Muhammadiyah dan itu bukan mahasiswa Muhammadiyah. Nah ini kita pikir sampai ke sana. Dan ini nanti akan bisa sharing pengalaman pengetahuan dengan dosen-dosen AIK yang ada di perguruan tinggi. Sehingga nanti harus ada komunikasi antara dosen perguruan tinggi dengan pengelola asrama, apa yang telah diberikan di asrama, kemudian ini akan melakukan kelanjutan dari apa yang telah diberikan, penambahan ilmu, penambahan wawasan, dan seterusnya. Saya kira ini akan menjadikan suatu akumulasi ilmu pengetahuan dan akumulasi pengalaman yang baik sekali, sehingga betul-betul ini bisa dijadikan excellent-nya dari perguruan tinggi Muhammadiyah. Apa akademik excellent-nya? Wah, itu nanti excellent-nya berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan impian. Tapi ini loh berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kita melakukan ini, sehingga kita akan menuju sini. Dan ini akan menjadi excellent, akademik excellent-nya. Itu akan bagus sekali, bagus sekali. Nah ini perlu ide-ide gila dari Bapak Ibu sekalian, dari pengelola asrama maupun asosiasi. Oleh karena itu, pertemuan-pertemuan yang tidak formal untuk bersama, ngopi bersama, sambil diskusi, sambil ini dan seterusnya, nah buat proposal. Nanti pertemuan berikutnya ngomong apa? Buat proposal, buat ini. Yuk kita lakukan penelitian ini. Jadi di asrama ini kita akan mencari sesuatu yang memang betul-betul ini dibutuhkan. Ya. Tapi juga perlu sebelumnya kita melakukan need assessment-nya. Apa tahu sebenarnya yang diinginkan para mahasiswa hidup di asrama ini? Nah, ini juga penting ya. Nah, sehingga kita bisa memberikan sesuatu pada para mahasiswa, keinginannya, kebutuhannya, tetapi sisi lain kita juga punya keinginan dan kebutuhan dibangunnya asrama yang megah, yang baik, dengan segala fasilitas yang ada ini. Saya kira saya hanya menggarisbawahi apa yang dikemukakan oleh Pak Irwan Fadilah, kemudian yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sofyan Arif. Ini Pak Sofyan Arif, saya juga sudah kangen ke UMS. Bagaimanapun juga, ya kaki kanan saya ini tetap di UMS ya. Sejak dulu. Ya, insya Allah nanti kalau S2 sudah mulai kuliah, saya tak akan ke sana. Ya kangen dengan kampusnya.
udaranya, suasananya, apalagi nanti masuk di ruangannya Pak Hanif ini ya. Saya tunggu, Prof. Ya, insya Allah nanti. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Selamat kepada pengurus baru dan terima kasih kepada pengurus lama yang telah membawa kehidupan yang hebat sekali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Nur Rahman, Hajiam SU, atas sambutannya. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Suhur Samiun SOSI MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mohon izin Prof Hajam, Pak Rektor. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, kita agendakan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena apapun yang kita usahakan, yang kita angan-angankan, yang kita lakukan, pada akhirnya kemudian kita akan memulangkan segala sesuatunya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. An-nasu bitakhir wallahu bitakdir. Manusia hanya berkewajiban berjuang dengan sungguh-sungguh, mengeluarkan segala daya dan upaya untuk merubah keadaan dari yang kurang menjadi lebih baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, dan tentunya harus tetap di bawah mardatillah, di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim al-karimil mannan alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad khairi waladi adnan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna zalamna anfusana dhulman katsiran kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana dhunubana wa li walidayna wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna du'afa faqawwina wa inna fuqara fa'aghlina bihalalika an haramik. Allahumma inna nastahdika bihudak wa nastahdika bihadi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma hdina subulas salam wahdina sabilar rasyad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ya alim ya hakim, 'allimna ma yanfa'una fi dunyana wa fi ukhrana wa fi dinina khususan. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ya alim ya qadir ya man 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir 'alaina wa sahil 'alaina wa auladina wa dhurriyyatina qira'atal Qur'an wa tartilal Qur'an wa fahmal Qur'an wal 'amala bil Qur'an waj'alna wa iyyahum ya Allah min ahlil Qur'an wa min ahli sunnatin nabawiyyatil Muhammadiyah. Allahumma ya muyassir kulli asir yassir alaina kulla asir fa inna taysiral asir alayka yasir wa innaka la tahtaju ila al-bayani wat tafsir. Allahumma ya alim ya hakim la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma lam na'lam wanfa'na bima 'allamtana.
Allahumma nawwir uqulana wa sudurana wa absarana wa asma'ana binuril Qur'anil Karim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang terhormat, sebelum kami tutup acara pada kesempatan hari ini, diharapkan untuk seluruh hadirin menyalakan kamera karena akan ada sesi foto bersama. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ambil alih sebentar untuk sesi foto. Di sini terlihat ada 4 sesi, nggih. Ini saya itu yang pertama. Mohon untuk bisa senyum sebelumnya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Hadirin, sampailah kita di penghujung acara. Saya mewakili segenap panitia yang bertugas mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus Asrama Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah periode 2022-2023. Dan tak lupa, saya mewakili panitia yang bertugas memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung, dan kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Atas nikmat Allah yang diberikan kita sampai berakhirnya acara ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.